Halo semuanya, kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua secara singkat mengenai sejarah dari merek. Konsep merek sebenarnya telah ada sejak ribuan tahun yang lalu, dimulai dari zaman kuno, di mana para pengrajin di Mesir, Yunani, dan Roma sering memberi tanda khusus pada produk kerajinan mereka, seperti misalnya tembikar ataupun kain, untuk menunjukkan asal pembuatnya, sehingga hal tersebut dapat dinilai sebagai bentuk awal dari merek. Kemudian, di abad pertengahan teman-teman, simbol-simbol juga semakin sering digunakan oleh serikat dagang untuk menjamin kualitas dan juga keaslian dari barang tersebut. Namun, istilah merek baru berkembang secara hukum pada era modern, terutama sejak revolusi industri, di mana adanya aktivitas produksi massal membuat pentingnya untuk membedakan produk ataupun barang-barang yang diproduksi. Sehingga eksistensi merek semakin penting sebagai pembeda dan juga sebagai pelindung hukum dari suatu produk. Di Indonesia sendiri, merek beserta perlindungannya secara resmi mulai masuk sejak masa penjajahan Belanda. Lalu semakin berkembang dan terus disempurnakan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan zaman sampai saat ini. Lalu sebenarnya apa sih merek itu? Jadi secara lebih rinci merek adalah tanda, nama, simbol, ataupun desain yang digunakan untuk mengidentifikasi dan membedakan suatu produk atau jasa dari produk ataupun jasa yang lain yang sejenis, sehingga merek membantu konsumen untuk mengenali serta mengingat produk, serta juga sebagai fondasi untuk membangun loyalitas dari konsumen. Merek juga merupakan identitas hukum yang dilindungi. Di Indonesia sendiri, dasar hukum pengembangan merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Undang-undang ini memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Dengan pendaftaran, pemilik nantinya bisa melindungi haknya atas merek dari penyalahgunaan, pemalsuan, ataupun penjiplakan oleh pihak lain. Jadi, merek bukanlah sekedar nama, simbol, ataupun desain biasa, melainkan sebuah aset penting yang dilindungi oleh hukum. Berikutnya kita akan membahas mengenai konvensi internasional mengenai merek. Yang pertama adalah Konvensi Paris. Konvensi ini dilakukan sejak 1883. Konvensi ini melindungi hak kekayaan industri termasuk merek dagang di negara-negara anggota. Prinsip utamanya adalah prinsip perlakuan nasional atau non-discriminatory treatment dan right of priority atau hak prioritas dalam pendaftaran merek di negara lain. Yang kedua adalah Protokol Madrid atau Madrid Protocol. Adalah sebuah sistem internasional pendaftaran merek yang dikelola oleh WIPO. Protokol ini memungkinkan si pemilik merek mendaftarkan mereknya secara internasional ke beberapa negara anggota hanya melalui satu permohonan di kantor merek negara asal. Yang ketiga adalah WIPO atau World Intellectual Property Organization. Adalah organisasi internasional di bawah PBB yang mengatur dan memfasilitasi perlindungan kekayaan intelektual global, termasuk merek. WIPO mengelola sistem Madrid, Konvensi Paris, dan perjanjian lainnya. Yang keempat adalah TRIPS, Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, perjanjian internasional di bawah WTO yang mengatur standar minimum perlindungan kekayaan intelektual, termasuk merek dagang. TRIPS menekankan perlindungan hukum, penegakan hukum, dan penyelesaian sengketa antar negara anggota. Yang kelima, Konvensi Lisabon merupakan konvensi internasional yang mengatur perlindungan dan pendaftaran internasional appellations of origins. Misal, nama geografis yang menunjukkan kualitas produk seperti champagne berlaku juga untuk jenis merek tertentu yang berbasis geografis. Selanjutnya adalah fungsi merek. Ada tahu ayam goreng KFC, McD, atau ayam goreng AW? Kalau iya, selamat. Karena itu merupakan satu fungsi merek yang merupakan pembeda produk yang serupa. Dengan adanya merek, itu membuat para konsumen bisa membedakan produk-produk yang serupa, hampir sama, atau sejenisnya. Selanjutnya adalah membangun kesadaran brand atau brand awareness. Brand awareness merupakan persentase konsumen yang mengetahui dan mengingat sebuah brand. Contohnya seperti pada brand smartphone, kita mengenal merek Apple, Samsung, Xiaomi, dan lain-lain. Tujuannya adalah membangun kesadaran brand adalah mendominasi pasar, mempermudah penjualan, serta melindungi bisnis yang sudah ada. Lalu ada menciptakan kredibilitas dan kepercayaan. Pada dasarnya, brand atau merek adalah reputasi yang dihasilkan dari janji yang telah dibuat dan dirawat secara konsisten yang tujuannya untuk mendapatkan pengakuan dari pasar. Alhasil, konsumen akan mampu mengenali nama merek, simbol visual seperti logo, warna, kemasan, atau produk. Contohnya adalah smartphone merek Samsung dikenal dengan kualitas kamera yang sangat bagus, atau merek ROG yang dikenal sebagai smartphone yang memiliki spek buas dalam menjalankan sebuah game.
Terakhir adalah memotivasi pembeli. Merek adalah alat pemasaran sangat efisien dan efektif guna membangun minat, gengsi, motivasi, dan daya tarik pembelian bagi pelanggan. Bahkan pelanggan akan tetap termotivasi untuk membeli produk meskipun produk tersebut belum diluncurkan sama sekali. Sebagai contoh adalah merek Apple. Banyak sekali orang berlomba-lomba membeli produknya dikarenakan dengan memiliki produk ini dianggap memiliki kelas sosial yang tersendiri daripada yang tidak punya merek Apple. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya terdapat 3 jenis merek, teman-teman. Yang pertama adalah merek dagang. Merek dagang merupakan merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. Contohnya adalah jamu sido muncul, teh botol sosro, permen tolak angin, dan kacang 2 kelinci. Selanjutnya yang kedua adalah merek jasa. Merek jasa merupakan merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya. Contohnya adalah titipan kilat atau Tiki dan Toyota Rent a Car. Selanjutnya yang ketiga, teman-teman, adalah merek kolektif. Merek kolektif merupakan merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa, serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya. Contohnya adalah merek kolektif adalah seperti Lukba dan Genteng Godean. Nah, teman-teman tahu nggak sih gimana cara untuk mendaftar merek? Yuk simak penjelasan berikut. Proses pendaftaran merek berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah sebagai berikut. Pemohon atau kuasanya mengisi dan menandatangani formulir permohonan pendaftaran, melampirkan paling sedikit dokumen bukti pembayaran, surat pernyataan kepemilikan merek, dan label merek serta mengajukannya ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Permohonan pendaftaran merek yang telah diterima Menkumham kemudian diperiksa formalitas kelengkapannya. Apabila ada kekurangan kelengkapan persyaratan, maka dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan permohonan, pemohon atau kuasanya diberi waktu untuk melengkapinya dalam jangka waktu 2 bulan sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan untuk melengkapi persyaratan. Apabila tidak dilengkapi sampai dengan jangka waktu habis, permohonan dianggap ditarik kembali. Jika ada keberatan atau oposisi, maka pemohon atau kuasanya berhak mengajukan sanggahan terhadap keberatan paling lama 2 bulan sejak tanggal pengiriman salinan keberatan dan Menkumham. Jangka waktu perlindungan merek adalah 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek, serta perlindungan ini dapat diperpanjang setiap 10 tahun berikutnya melalui proses perpanjangan. Untuk memperpanjang perlindungan merek, pemilik merek harus mengajukan permohonan perpanjangan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI di DJKI dalam jangka waktu tertentu sebelum masa perlindungan merek habis. Kemudian materi selanjutnya adalah pelanggaran merek. Pelanggaran merek adalah suatu tindakan yang merugikan finansial dan juga kerugian imaterial bagi mereka yang bersangkutan. Merek dagang adalah simbol, kata, atau kombinasi keduanya yang digunakan untuk membedakan barang atau jasa dari suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Hak merek dagang memberikan pemiliknya hak eksklusif untuk menggunakan hak merek tersebut dalam perdagangan. Berikut adalah beberapa jenis pelanggaran merek dagang yang umum terjadi. Yang pertama, pemalsuan merek. Penggunaan merek dagang yang identik atau sangat mirip dengan merek yang sudah terdaftar atau barang jasa yang sama yang serupa dengan tujuan menipu konsumen. Masyarakat bisa mengenal pelanggaran merek dagang ini dengan istilah barang tahu. Tak hanya merugikan pemilik dagang, pemalsuan merek juga sangat merugikan pembeli. Kemudian penggunaan merek yang sama untuk produk yang berbeda. Penggunaan merek yang sama atau sangat mirip untuk produk jasa yang berbeda dapat mengurangi kekhasan atau reputasi merek asli. Contohnya adalah kasus logo brand Indonesia dan Heng Ngantung pembuat tubuh Selamat Datang. Namun brand Indonesia memiliki kemiripan dengan logo gambar tubuh Selamat Datang diciptakan oleh Heng Ngantung yang membuat brand Indonesia harus membayar hak royalti sebesar 1 miliar. Kemudian teman-teman, kita akan masuk kepada pengalihan atas merek, di mana pengalihan hak atas merek adalah proses pemindahan kepemilikan hak atas merek terdaftar dari pemilik lama kepada pemilik lain yang diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Hal ini juga telah tercantum menurut pasal 41 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012. Hak atas merek dapat dialihkan melalui beberapa cara, yaitu pewarisan, wasiat, wakaf, hibah, dan perjanjian tertulis. Dalam pengalihan ini teman-teman, kita membutuhkan dokumen pendukung. Yang pertama adalah akta perjanjian pengalihan hak atau dokumen hukum lain yang sah.
Kemudian ada sertifikat merek terdaftar atau bukti permohonan merek, serta identitas para pihak yang terlibat dan juga surat kuasa. Seperti itu teman-teman.